Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan lebih jauh sepanjang bulan ini. Memang merenungkan lebih jauh hari ini tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ingat, Roh Kudus itu hari ini yang kita renungkan, bahwa Roh Kudus itu memberi kita hidup berkemenangan. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati kami dan menolong kami, dan Roh Kudus, Roh pemenang, Engkau berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6, tetapi kita membaca ayat 4 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab dia yang ada dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Amin. Saudara pemirsa, hal yang pertama ialah kita baru bisa menjadi pemenang dan menerima Roh Kudus kalau kita sudah disebut berasal dari Allah. Artinya kita sudah menjadi anak-anak Allah. Mari kita lihat sebentar. Mundur kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata firman Tuhan demikian. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namun semua orang yang menerimanya, nyanya siapa? Yesus. Kalau kita sudah menerima Yesus, maka kita juga menerima Roh Kudus. Dan dikatakan di sini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kita berasal dari Allah bila kita sudah terima Yesus, menjadi milik Yesus. Jadi jangan lupa itu. Jadi jangan kita sembarangan menganggap diri kita punya kuasa. Nanti kita mengalami, sebentar baca, itu anak-anak Skewa dalam Kisah Rasul pasal 19. Jadi ini amat sangat berbahaya. Bila kita belum bertobat, kita belum terima Yesus, belum lahir baru, kita berani-beraninya mengusir setan. Oh tidak, saudara sekalian, sangat berbahaya itu. Nah, sekarang mari kita lihat kembali kepada ayat tadi. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kalau kita mengalahkan orang, kita sama dengan apa? Pemenang. Jangan lupa itu. Jadi Tuhan mau Roh Kudus tinggal dalam kita supaya kita menjadi pemenang. Bukan orang yang kalah, saudara sekalian. Kita menjadi pemenang. Mari kita renungkan itu sungguh-sungguh hari ini. Hiduplah menang setiap hari. Bangun pagi pemenang. Bagaimana caranya? Sekarang saya berikan resepnya kepada kita semua. Kalau saya bangun pagi, saya katakan, puji Tuhan saya masih bangun. Hari ini saya sehat, sukses, dan makmur. Oh, saudara katakan, wah lihat itu,
opa satu itu, kakek satu itu, dia pengikut Injil kemakmuran. Bukan. Tetapi kalau sudah, coba bayangkan, sudah katakan, aduh kayaknya penyakit saya makin parah hari ini. Percayalah, engkau terpuruk. Aduh kayaknya toko saya ini kemungkinan besar tidak ada orang yang belanja. Terpuruk engkau. Oleh sebab itu bangun pagi, ucapkan kata-kata yang benar, tentu kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan bahwa kita apa? Sehat, sukses, dan makmur untuk saya. Untuk saudara-saudara sekalian bisa katakan, puji Tuhan, saya punya keluarga yang berbahagia hari ini. Saya akan hidup dalam sukacita. Saya akan hidup berkemenangan sepanjang hari ini. Ucapkan kata-kata seperti itu, supaya saudara nanti benar-benar mengalami kehidupan yang berkemenangan. Karena banyak hal yang palsu, saudara sekalian. Kalau sudah baca berita saja misalnya, di media sosial di mana orang berantem sana sini, loh, kenapa kita mesti ikut-ikutan? Sebaiknya usul saya bangun pagi, jangan dulu langsung buka berita-berita. Itu dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Berikut saudara dengar lagi. Ini yang luar biasa. Sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Dia siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang dalam kita ini lebih besar daripada semua roh dunia. Nah, sekarang saya berikan hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Roh Kudus adalah roh yang positif. Sebentar sudah boleh baca dari Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang apa, pokoknya semua yang positif-positif itu pikirkanlah. Dan jangan yang negatif. Saya sampai buat renungan, lawan kata yang baik, ya, lawannya buruk. Itu Roh Kudus membawa segala sesuatu yang baik. Kenapa? Roh Kudus meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Salib itu positif. Jadi saudara sekalian, jangan pernah kita mau ditipu oleh iblis. Bangun pagi sudah pikiran negatif, baca berita negatif, tutup malam hari nanti mengigau saudara sekalian, karena pikiran kita sepanjang hari negatif. Pemenang adalah bila Roh Kudus kita beri tempat untuk membawa pikiran kita selalu positif, perasaan kita selalu positif, dan kita pasti akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan Roh Kudus memenuhi hati kami, pikiran kami, supaya kami menjadi pemenang dan tidak mau dikalahkan oleh roh negatif dari iblis. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.